Kita akan membahas perkuliahan dengan topik dinamika bumi padat dan bencana. Jadi kalau Anda pahami, ini judulnya judul sebuah textbook gitu ya, dinamika bumi padat dan bencana, solid earth dynamics and disaster gitu. Jadi yang ingin dibahas itu banyak sekali, tetapi kita akan fokus membahas pembahasan mengenai bumi sebagai sebuah sistem, dan kita akan membahas solid earth-nya saja dari bumi. Jadi kan bumi itu kita pahami terdiri dari berbagai subsistem ya, termasuk ada yang bagian solid earth, terus kemudian ada atmosfer dan juga subsistem lainnya. Tetapi dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai dinamika bumi padat. Nah, tetapi begitu membahas mengenai bencana, maka mau tidak mau kita harus membahas mengenai manusia. Karena yang mempersepsikan bencana itu kan manusia kan ya, bukan bumi gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan misalnya bencana letusan gunung api, sebenarnya gunung api itu kan bukan bencana ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa gunung api itu adalah disaster gitu ya? Disaster itu ketika kemudian ada human interaction di situ. Jadi kita mengatakan bencana karena memang manusia berpersepsi bahwa letusan gunung api adalah sebuah bencana. Tetapi gunung api bukanlah bencana ya. Apakah bumi memerlukan gunung api untuk meletus? Iya, gitu ya. Bayangkan apabila sebuah gunung tidak pernah meletus, maka kita akan menemukan bagian topografi yang kemudian terus tinggi dan kemudian kolaps gitu ya. Meletusnya bukan karena hancurnya bukan karena letusan, tapi mungkin karena gravitasional saja gitu ya. Jadi karena bentuknya sudah tidak sangat ideal, akhirnya dia sliding gitu, kolaps. Jadi bayangkan kalau misalnya gunung api Sunda Purba yang besar sekali, yang kemudian sangat tinggi dan kemudian tambah tinggi dan kemudian akhirnya kolaps dengan sendirinya. Tetapi tidak demikian, bumi memiliki mekanisme untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi pada saat gunung api sudah mencapai bentuk tertentu, maka dia meletus. Dan meletus adalah mekanisme penting di dalam bumi kita. Yang pertama adalah dengan meletusnya gunung api, maka memberikan kesempatan material yang ada di dalam bumi untuk keluar, untuk kemudian menjadi bagian dari siklus dari batuan. Kan kita tidak bisa membayangkan bagaimana material yang adanya yang dulunya mungkin bagian bawah dari mantel gitu ya. Bagian atas dari mantel, upper mantel kedalaman 300 kilo, kemudian bisa muncul ke permukaan. Tidak ada caranya untuk melakukan hal tersebut kecuali kemudian dia berhasil naik lewat proses yang mungkin Anda pernah belajar. Ada sebuah proses yang dinamakan partial melting gitu ya. Jadi bagian dari lempeng yang mencair sebagian, dan kemudian karena buoyancy, karena kemudian densitasnya berbeda dengan lingkungannya, kemudian dia berhasil naik ke atas, dan kemudian apabila tekanannya cukup kuat maka akan tersimpan di kedalaman 30 kilo di daerah buoyancy level, dan apabila tekanannya makin kuat lagi maka akan tersimpan di kedalaman 5 sampai 8 kilo, rata-rata kedalaman magma chamber di bawah gunung api yang aktif tapi tidak meletus. Tapi kalau beruntung dia muncul lagi ke permukaan sebagai layaknya letusan Gunung Sinabung misalnya 2010, ataupun letusan gunung api lain yang ada di Indonesia. Jadi dinamika bumi adalah sebuah proses alami dan bumi memerlukan itu gitu ya. Tetapi bencana itu adalah sisi yang lain, dan begitu bencana maka kita harus bicara manusia. Untuk itu maka dalam pembahasan hari ini kita akan menggabungkan dua cerita. Yang pertama bumi dinamis, kemudian memasukkan unsur manusia juga di dalam pembahasan bumi dinamis tersebut.
Dan sedikit nanti di bagian akhir kita akan membahas mengenai bencana, dan nanti akan saya berikan tugas untuk Anda bahas untuk perkuliahan minggu depan. Baik, jadi di dalam pembahasan konsep sistem bumi yang sudah kita bahas dan sudah Anda presentasikan juga dalam beberapa minggu terakhir, kita memahami bahwa antroposfer ataupun manusia memiliki peranan penting di dalam proses yang ada di bumi kita, di dalam bagian dari sistem bumi. Walaupun sebetulnya apabila kita lihat bahwa sejarah manusia itu kan sangat pendek dibandingkan dengan sejarah bumi kita. Nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya mungkin ya kalau kita menggunakan ketuaan atau usia sebagai dasar dominasi, maka sebenarnya tidak selayaknya manusia mendominasi bumi kalau kemudian menggunakan aturan bahwa semakin tua harusnya semakin berkuasa. Karena umur manusia sangat pendek. Tetapi yang menarik bisa jadi bahwa umur yang pendek itu menjadi penentu dari umur bumi. Jadi umur manusia yang pendek tersebut kemudian menjadi penentu bahwa bumi mungkin akan cepat hilang ataupun akan cepat pulih akibat dari pengaruh manusia. Kita akan membahas bolak-balik antara bumi yang dinamis dan hubungannya dengan manusia. Saya akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Saya yakin Anda pernah mendapatkan pembahasan mengenai lahirnya alam semesta. Beberapa literatur menyebutkan angka di 14 miliar melalui sebuah proses yang ajaib gitu ya, sebuah ledakan yang besar. Jadi tiba-tiba sebuah zat yang sangat padat, ekspansif dengan kecepatan yang sangat luar biasa, meledak, dan sampai sekarang pun ekspansinya masih terus. Beberapa riset kemudian berpendapat bahwa universe kita masih expanding gitu, semakin lama semakin membesar. Ada beberapa yang menyimpulkan demikian. Dan beberapa miliar tahun kemudian, jadi Anda kalau bayangkan skala waktu miliar tahun itu di luar imajinasi kita gitu ya. Kita berbicara besok pagi, tadi malam, ataupun beberapa bulan ke depan, itu pun sudah cukup lama gitu ya. Membahas waktu-waktu dalam skala manusia itu sangat pendek. Tetapi apabila kita bicara alam semesta, maka skala waktunya berbeda dan menempatkan kita pada sudut pandang yang berlainan. Dan bumi terbentuk melalui suatu proses kebetulan ya. Kira-kira ada yang menyebutkan, dan kemungkinan riset ini cukup baik, yaitu 4,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian secara ajaib kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu, atau mungkin kira-kira 600 juta tahun kemudian sejak terbentuknya bumi, secara ajaib sebuah meteor kemudian menabrak bumi, dan meteor tersebut sangat besar, dan akibat tabrakan tersebut maka bagian dari bumi menjadi satelit dari bumi, yaitu menjadi bulan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, impact tersebut juga menghasilkan zat-zat dasar pembentuk kehidupan. Di dalam beberapa textbook yang pernah diberikan di dalam list perkuliahan sebelumnya, disebut sebuah konsep yaitu impact frustation gitu ya. Impact frustation itu menggambarkan bahwa kalau impactnya hanya sekali 3,9 miliar tahun sekali impact, maka kemungkinan manusia sudah berkembang lebih cepat daripada sekarang gitu. Atau kebalikannya, apabila kemudian tidak ada impact, mungkin manusia sudah berkembang sangat cepat, tapi kemudian sudah menghancurkan dirinya sendiri juga gitu ya. Karena peradaban manusia sifatnya demikian, jadi berkembang sangat cepat, tapi kemudian bergerak ke arah yang negatif dan kemudian menghancurkan bumi. Jadi bisa jadi kalau tidak ada impact yang terus-menerus, jadi seolah impact itu membuat bumi kita frustasi, karena kemudian perkembangan dari makhluk-makhluk dasar yang sudah berkembang hancur lagi akibat impact meteor. Beberapa riset menunjukkan misalnya beberapa impact meteor di daerah Jawa Barat pun terjadi ya.
Dan itu berkorelasi positif dengan ditemukannya beberapa fosil-fosil besar ya, misalnya fosil gajah purba yang ditemukan oleh tim dari ITB pun ditemukan di sekitar Jawa Barat, di sekitar Majalengka. Dan tidak jauh dari sana kemudian ditemukan beberapa bukti kaldera impact dari meteor. Sangat mungkin itu berkorelasi bahwa kehancuran beberapa makhluk purba itu berhubungan dengan impact dari meteor. Dan jadi impact frustration kemudian menghancurkan beberapa makhluk yang seharusnya bisa berkembang cepat tapi kemudian hancur. Dan kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu, atau kira-kira 400 juta tahun kemudian, baru molekul-molekul yang pembentuk protein yang komponen dasar dari organisme itu baru muncul. Dan kira-kira 66 juta tahun yang lalu, ada yang menyebutkan angka 70 juta tahun yang lalu, bahwa dinosaurus itu punah akibat impact sebuah meteor yang diameternya tidak sampai dari 200 kilo. Jadi bayangkan 200 kilo bukan jarak yang terlalu jauh. Jadi ada sebuah benda dengan diameter 200 kilo jatuh ke permukaan bumi dan dia menghancurkan dinosaurus. Itu terjadi kira-kira 70 juta tahun yang lalu atau 66 juta tahun yang lalu. Baru kemudian kira-kira 2,5 juta tahun kemudian baru makhluk yang mirip manusia itu muncul. Tidak seperti manusia tapi ya mirip dengan manusia itu muncul. Nah, jadi setelah kemudian dinosaurus hancur, kemudian muncul makhluk-makhluk pun kemudian kembali berhasil mereorganisasi dirinya, dan kita memiliki beberapa makhluk-makhluk yang sudah mendekati mamalia. Tetapi 27,8 juta tahun yang lalu, sebuah gunung api di Colorado, Gunung La Garita, meletus, dan letusan ini kemudian abunya menutup keseluruhan dari bumi kita. Nah, sesudah itu kira-kira tadi saya diskusikan 2,5 juta tahun yang lalu, hewan ataupun makhluk yang mirip dengan manusia, mamalia, bisa berjalan dengan 2 kaki, punya otak dan punya kemampuan untuk mengendalikan diri, mulai bergerak dengan 2 kaki dan menggunakan tangan untuk berinteraksi. Itu muncul, tetapi kemudian hancur kembali karena kira-kira 2,5 juta tahun yang lalu gunung juga di Amerika, Yellowstone, itu meletus dan mengakibatkan 2/3 Amerika. Kalau memang meletusnya sekarang, maka diperkirakan 2/3 dari warga negara Amerika tidak kita harapkan itu bisa meninggal. Dan Yellowstone merupakan salah satu gunung yang sampai sekarang pun masih aktif. Dan tadi kita bahas di awal, kita tidak punya kemampuan untuk menghentikan agar dia tidak meletus. Gitu. Tidak ada satu cara pun, tidak ada satu teknologi pun di dunia saat ini yang kemudian bisa menghentikan sebuah gunung untuk tidak meletus. Jadi apabila itu terjadi, maka akan menjadi sebuah katastrofe yang akan menjadi sebuah bencana katastrofe yang lebih dahsyat daripada virus COVID sekarang, ataupun lebih dahsyat dari letusan yang sama terjadi jutaan tahun yang lalu. Kemudian kira-kira 74.000 tahun yang lalu Gunung Toba meletus. Anda bisa bayangkan bahwa letusan tersebut mengakibatkan hari tahun-tahun tanpa musim panas berlangsung selama 6 tahun. Jadi Anda bayangkan kita mengalami musim dingin itu selama 6 tahun. Dan suhu global turun. Jadi dalam 1 tahun sesudah letusan, di daerah dekat sekali dengan letusan di sekitar Indonesia, suhu turun sampai
suhu turun sampai 20 derajat. Jadi suhu yang average suhu kita misalnya 24 derajat, dan setahun sudah letusan maka rata-rata suhu kita sampai 4 derajat. Dan penurunan suhu global ini berlangsung selama 1000 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan begitu dahsyat pengaruh dari dinamika dari bumi kita. Kemudian seperti yang tadi sudah didiskusikan bahwa makhluk yang mirip manusia itu sudah ada kira-kira 2,5 juta tahun yang lalu. Dan ini yang menarik kalau misalnya Anda memahami perkembangan dari manusia ya. 2,5 juta tahun yang lalu itu makhluk yang mirip manusia itu sudah ada. Nah, kemudian berarti manusia memiliki waktu dari 2,5 juta tahun yang lalu sampai 74.000 tahun yang lalu. Itu waktu yang sangat lama kan ya. Lebih dari 2 juta tahun. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam rentang 2 juta tahun 2 juta tahun tersebut? Itu tidak pernah, sebetulnya kita tidak pernah punya bukti otentik apakah dalam rentang 2 juta tahun tersebut manusia pernah mencapai sebuah peradaban, ataukah memang berkembang dengan sangat lambat gitu ya. Jadi kemampuan manusia untuk berkomunikasi, kemampuan manusia untuk membuat api, kemampuan manusia untuk menyembuhkan diri dari membunuh bakteri misalnya, karena itu kan salah satu penyebab kematian manusia, diantaranya bakteri. Tetapi dengan membuat api maka kemudian manusia berhasil untuk membunuh beberapa bakteri yang berbahaya. Atau kemudian kemampuan untuk bekerja sama sebagai sebuah tim, apakah itu dimiliki oleh manusia dalam rentang 2 juta tahun? Ataukah tiba-tiba dalam 30 tahun, 40 tahun terakhir atau 100 tahun terakhir tiba-tiba manusia menjadi sangat cerdas seperti sekarang gitu ya? Apa yang terjadi dalam 2 juta tahun? Itu sesuatu yang sampai sekarang masih misteri. Tapi beberapa periset berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang pada zaman dahulu perkembangan manusia sangat perlahan. Ada yang mencoba berdalih bahwa volume otak manusia sekarang lebih besar daripada volume otak manusia zaman dahulu. Tetapi ternyata itu salah juga. Bahwa beberapa manusia memiliki volume otak yang lebih besar daripada manusia sekarang gitu ya. Jadi itu masih sesuatu yang memang belum bisa dijabarkan dengan sangat baik. Tetapi ada fakta yang menarik bahwa bisa jadi bahwa manusia tidak pernah berhasil mencapai puncak peradaban seperti sekarang karena waktu dahulu bumi sangat dinamis. Dan dampaknya sebagai contoh akibat bumi yang sangat dinamis pada waktu tersebut. Misalnya akibat letusan Toba, manusia hampir punah. Jadi akibat letusan Toba diperkirakan yang tersisa itu hanya 2.000 manusia. Jadi dan itu menjelaskan kenapa manusia itu sekarang mirip-mirip gitu ya. Ya mungkin ada sedikit perbedaan, tapi secara umum manusia itu mirip. Salah satu penyebabnya adalah karena tadi di dalam konsep yang awal disebutkan, yaitu impact frustration gitu ya. Jadi sesuatu, kalau dulu impact frustration itu karena meteor, tetapi kemudian impact frustration beberapa juta tahun yang lalu karena bumi kita jauh lebih dinamis daripada sekarang, letusan gunung api jauh lebih dahsyat, sehingga paling tidak untuk contoh letusan gunung Toba hanya tersisa 2.000 individual. Itu pun di mana 2.000? Mungkin hanya beberapa orang di Afrika. Bayangkan penduduknya yang mungkin sempat cukup banyak, yang tersisa hanya 2.000. Mungkin dari seluruh benua Afrika hanya ada 1.000 orang gitu ya. Ada 200 orang di Eropa sebesar itu gitu. Dan begitu ketemu orang lagi kayaknya seneng banget pastinya gitu ya, dengan penduduk yang area yang sangat luas dan penduduk yang sangat sedikit. Dan contoh-contoh yang lain misalnya 1815 Gunung Tambora meletus, dan letusan ini menyebabkan 1 tahun tanpa musim panas, beda dengan letusan Gunung
Gunung Toba yang 6 tahun dan dampak perubahannya sampai 1000 tahun kemudian masih dirasakan. Tetapi letusan Gunung Tambora menyebabkan hancurnya beberapa peradaban di sekitar Sumbawa, dan paling tidak 117.000 korban meninggal seketika gitu ya. Kalau meninggal sesudah itu diinfokan jauh lebih banyak. Dan 44.000 orang meninggal di Pulau Lombok, beberapa kerajaan hilang. Ya, ada beberapa report yang kemudian coba menulis bahwa a lost kingdom, ya, ada beberapa kerajaan yang hilang akibat letusan Gunung Tambora. Dan dinamika bumi tersebut masih berjalan sampai sekarang ya. Salah satu buktinya bahwa paling tidak sampai saat ini kita memahami bahwa tata surya kita bergerak mengelilingi matahari, kemudian bumi mengelilingi, tata surya kita bergerak mengelilingi galaksi, bumi mengelilingi matahari, bumi kita berotasi, dan bagian yang paling luar dari bumi kita yaitu kerak bumi pun bergerak dan kecepatan bervariasi. Yang paling cepat itu adalah Australian Plate dan Pacific Plate yang mendekati 8 cm, 8-10 cm, dan Eurasian Plate tempat kita tinggal termasuk yang bergerak paling lambat, yaitu kira-kira 2 cm per tahun. Dan tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana dinamika dari bumi kita. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit pembahasan mengenai manusia, walaupun tadi sudah dibahas sedikit bahwa sejarah manusia sangat singkat dibandingkan sejarah dengan bumi kita. Jadi bumi kita sudah berusia 4,5 miliar tahun. Tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwa Homo sapiens yang merupakan bagian dari spesies manusia kita, yang merupakan bagian dari genus Homo, dengan spesiesnya sapiens yang artinya wise gitu ya, manusia yang bijak. Jadi Homo sapiens itu adalah manusia yang bijak, merupakan anggota dari genus Homo yang muncul 2,5 miliar tahun yang lalu. Dan yang menarik bahwa 2,5 miliar tahun yang lalu itu sudah bisa melakukan proses sudah bisa berinteraksi ya, dan bukti-buktinya ditemukan di Afrika. Kemudian tetapi beberapa genus Homo yang lain pun sebenarnya ada gitu ya. Jadi Homo ataupun manusia. Jadi kalau tapi kita ini adalah Homo sapiens, tapi Homo yang lain misalnya ada Homo soloensis yang ditemukan di sekitar sungai di daerah Solo. Kemudian Homo neanderthalensis yang ditemukan di benua Eropa itu sudah ada. Jadi paling tidak zaman dahulu itu, paling tidak di beberapa riset ada 6 spesies dari genus Homo gitu ya, yang besar ya. Di antaranya kita Homo sapiens, dan kemudian ada Homo neanderthalensis, kemudian ada Homo soloensis, dan banyak yang lain, banyak Homo yang lain. Nah, yang menarik bahwa Homo sapiens itu bukan makhluk yang paling kuat di antara banyak Homo yang lain ya. Apabila melihat dari struktur tulang, kemudian beberapa riset ya, Homo neanderthalensis diyakini memiliki volume otak yang lebih besar daripada kita dan badan yang lebih kuat daripada Homo sapiens. Tetapi mereka semua bertahan hanya dalam 1000 tahun yang lalu gitu ya. Maaf, 10.000 tahun yang silam. Jadi sesudah 10.000 tahun itu kita tidak pernah menemukan lagi ada Homo yang lain selain Homo sapiens. Jadi pertanyaannya adalah, lantas yang lain pada kemana gitu ya. Jadi dari berbagai macam, mungkin Homo sapiens adalah satu-satunya Homo yang bisa bertahan, satu-satunya genus Homo yang bisa bertahan, satunya spesies dari genus Homo yang bisa bertahan di tengah semua proses dinamika bumi.
dan yang lain mungkin tidak berhasil bertahan. Karena kalau sekarang itu ya kita tidak bisa menemukan ada spesies lain gitu ya di bumi kita. Itu kan sebenarnya ajaib ya. Kalau kita lihat kucing aja gitu ya, genusnya ada dan spesiesnya banyak kan kucing itu. Ada kucing apa, kucing apa, kucing apa. Cicak pun ada lihat, terus kemudian apalagi tikus, mungkin semut gitu ya. Kalau Anda pernah lihat ada pertarungan semut hitam dan semut merah gitu yang menyebar di grup WhatsApp itu ya, videonya bagus. Tapi kalau genus Homo itu kenapa yang bertahan hanya sapiens gitu ya? Kenapa yang lain hilang? Ada beberapa yang menyimpulkan jangan-jangan sapiens inilah yang menghabiskan yang lain gitu ya. Jadi yang membuat hanya Homo sapiens yang bertahan ya karena kita kemudian kemungkinan menghabisi kakak-kakak kita gitu ya, sepupu-sepupu kita, kakek-kakek kita yang lain gitu, yang lebih awal muncul tapi kemudian terdesak oleh Homo sapiens sehingga kemudian hanya Homo sapiens lah yang bertahan. Jadi kira-kira 300.000 tahun yang lalu kita mulai menggunakan api. Jadi bayangkan dari 2,5 juta tahun genus Homo yang bisa menggunakan api itu kira-kira 300 tahun. 300.000 tahun. Bayangkan selama jutaan tahun itu kedinginan gitu ya. Banyak sekali implikasinya ketika tidak bisa menggunakan api. Kita tidak bisa masak kan ya. Karena kan salah satu kelebihan dari manusia daripada makhluk yang lain itu kita adalah satu-satunya makhluk yang bisa memasak. Yang lain itu kan tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya banyak makhluk yang ajaib ya. Jadi Anda kalau perhatikan binatang itu kan luar biasa gitu ya. Kelelawar adalah salah satu makhluk yang kemudian bisa mengumpulkan banyak sekali virus, bakteri di dalam tubuhnya tanpa kemudian terpapar. Tapi kemudian dia bisa jadi carrier, pembawa pada yang lain. Bisa melihat tanpa menggunakan mata, tapi dengan mengeluarkan sonar yang dipantulkan. Itu luar biasa sekali gitu ya. Beberapa jenis hewan di laut bisa berkomunikasi dengan sesamanya dalam jarak ratusan kilo. Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Beberapa binatang bisa meloncat lebih tinggi daripada badannya tanpa cedera apapun. Manusia tidak bisa melakukan hal tersebut. Tetapi yang bisa memasak hanya manusia. Dan itu game changers gitu ya. Bisa memasak itu kemudian merubah seluruhnya. Jadi yang membuat manusia bertahan untuk waktu yang lama karena manusia bisa memasak. Kemudian kalau otak berkembang itu saya pun tidak terlalu yakin. Berbagai macam binatang itu cerdas juga ya. Anda kalau dulu itu ada binatang namanya karasu, itu burung gagak gitu ya. Itu pinter banget gitu ya. Jadi kalau dia minum, dia akan menekan tap water dan air keluar gitu ya. Kadang-kadang di pinggir jalan suka ada tap water, ditekan terus dia keluar dan bisa minum. Kalau tap waternya bentuknya diputar, dia akan muter gitu ya, dengan taringnya dia memutar dan air keluar gitu ya. Jadi cerdas sekali, jadi otaknya pun berkembang, tetapi yang memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri, memasak itu hanya manusia. Dan 150.000 tahun Homo sapiens itu muncul. Jadi sudah ada homo yang lain yang di awal, mungkin Homo sapiens itu muncul terakhir ya. Nah, kemudian setelah itu menyebar dari Afrika, meninggalkan Afrika, jadi sekitar 70.000 tahun yang lalu meninggalkan Afrika dan sampai ke Indonesia, sampai ke Australia. Dan pertanyaannya adalah mengapa manusia yang kemudian bertahan gitu ya? Jadi Anda selalu kalau sempat baca bagaimana hilangnya spesies-spesies di bumi itu cepat sekali gitu ya. Tapi kalau Homo sapiens itu sampai sekarang masih bisa bertahan. Dalam kondisi pandemik pun kita bisa menemukan way out ya, solusinya ya. Diperkirakan ada beberapa yang menyebutkan 2023 Indonesia akan selesai vaksinasi, ada yang menyebutkan
tahun ini di bulan September kita sudah bisa mulai normal gitu ya. Tapi manusia bisa bertahan, bisa menghadapi itu semua. Padahal kita tidak punya kelebihan fisik dibandingkan makhluk yang lain gitu. Seringkali ada pertanyaan, apabila Anda ditinggalkan, kita sekarang banyak diskusi mengenai pulau-pulau kecil di Indonesia yang ada yang dijual katanya gitu ya. Misalnya Anda disimpan satu di pulau terpencil yang ada hutannya dengan seekor monyet, maka siapa yang bisa bertahan, maka ya kemungkinan Anda tidak akan bertahan. Tetapi makhluk monyet itu bisa bertahan. Tetapi mungkin ceritanya akan berbeda gitu ya. Apabila ada 1.000 monyet dikumpulkan atau 10.000 monyet dikumpulkan di Saraga, siapa yang bisa bertahan dibandingkan 1.000 manusia dikumpulkan di Saraga? Mungkin begitu 1.000 monyet, mereka akan chaos. Tapi kalau 1.000 manusia dikumpulkan, mereka akan duduk dengan sempurna gitu. Jadi ada sesuatu kemampuan yang dimiliki manusia yang membuat manusia bisa bertahan, khususnya Homo sapiens ya. Mungkin apabila Anda tertarik untuk mendalami sejarah manusia, disebutkan A Brief History of Humankind. Mungkin Anda tidak terlalu suka dengan penulisnya Yuval Noah Harari, tapi pemikirannya bukan pemikirannya, cara menstrukturisasi bukunya bagi saya sangat menarik. Bukan idenya tidak fresh dari beliau, tetapi cara menyajikannya sangat fresh gitu ya. Sebelumnya pun banyak sih yang orang memiliki pendapat mengenai hal tersebut. Jadi bukunya layak untuk dibaca gitu ya. Di situ dijelaskan bahwa ada banyak sekali spesies manusia sebagai bagian dari genus Homo, tetapi kenapa yang bertahan itu hanya sapiens gitu ya. Itu banyak penyebabnya. Tapi ada beberapa fakta yang menarik dalam buku tersebut. Silakan Anda bisa lihat bahwa pertanian itu adalah salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah manusia katanya ya. Karena pada saat manusia melakukan proses pertanian, maka kemudian itu awal dari penjajahan kan ya. Jadi awal Belanda menjajah Indonesia pun kan karena pertanian, karena kongsi dagang gitu ya, karena koperasi ataupun perserikatan di Belanda kemudian ingin mendapatkan harga yang murah gitu ya. Yang pertama mungkin ya sudah sewa, terus lama-lama bagaimana kalau kita kuasai tanahnya, bagaimana kalau terusnya dikuasai saja negaranya, diatur gitu ya, sehingga mereka bisa bercocok tanam sesuai dengan keinginan mereka. Itu awalnya, dan saya to some extent setuju dengan pendapat tersebut gitu ya. Walaupun kita tidak bisa membayangkan bagaimana bumi tanpa pertanian ya. Apakah kita kemudian mencari sendiri ataupun mungkin bisa juga ya, Anda kalau misalnya sekarang pun ada orang yang kemudian menjual madu bukan pertanian gitu ya, madu yang diambil di hutan, dikumpulkan, terus kemudian kita mengkonsumsinya, itu sebenarnya masih bisa. Kemudian kehancuran tersebut diawali dengan domestikisasi binatang. Jadi kemudian binatang menjadi binatang piaraan, itu menjadi awal kehancuran kan. Kabarnya tidak ada kucing di Eropa, tidak ada kucing di Australia gitu ya, sampai tahun 1700-an katanya ya. Jadi kucing itu dibawa oleh pendatang Eropa ke Australia dan kemudian menghancurkan ribuan makhluk asli di dataran Australia gitu ya. Katanya begitu. Jadi sekarang pun kalau Anda baca berita bahwa pemerintah Australia punya program untuk membunuh secara bijaksana kucing. Jadi sekarang ada program membunuh kucing, yaitu dengan kasih sosisnya enak sekali, tapi kemudian kucingnya jadi sakit dan meninggal. Karena sudah kebanyakan kucing liar dan kemudian membunuh banyak sekali hewan asli native di Australia. Termasuk juga ya peternakan itu adalah salah satu yang menghancurkan
peradaban bumi kita, kabarnya. Kemudian yang membuat juga manusia bertahan itu karena gosip katanya ya. Gosip itu membuat manusia berevolusi. Itu Anda coba pahami, menurut saya bagus juga ya. Karena untuk bertahan, kita harus mengetahui siapa membenci siapa gitu ya. Siapa yang kemudian, di sini sih kalimatnya vulgar ya. Siapa yang kemudian cheat itu curang, apa ya, mungkin kalimat yang tepatnya ya. Selingkuh misalnya gitu ya. Tetapi gosip itu adalah salah satu bukti dari sistem kooperasi yang sangat sophisticated, yang sangat detail. Satu bukti sistem kerjasama yang luar biasa. Kabarnya kalau satu berita sampai ke seseorang, maka seluruh ITB akan tahu gitu ya. Jadi ada sebuah sistem yang sophisticated, yang sangat detail, dan itu hanya manusia yang bisa. Mungkin hanya sapiens yang bisa. Mungkin Homo soloensis itu orangnya baik, jujur, lurus gitu ya. Tidak bisa gosip gitu, mungkin akhirnya malah tidak bertahan gitu ya. Nah, sapiens itu bisa membangun gosip ya, membangun cerita yang tidak nyata gitu ya. Itu kemampuan, atau mungkin ceritanya nyata bisa juga ya. Tetapi anyway, kemampuan dari sapiens itu yang kemudian membuat kita satu-satunya dari dari genus Homo yang bertahan sampai saat ini. Ada makhluk yang juga membuat cerita atau gosip, tetapi cerita atau gosipnya begitu datar gitu ya. Misalnya gorila. Jadi ada alpha male gitu ya. Ya udah tahu lah, pokoknya dia alpha male gitu ya. Kalau orang pengen jatuhin, ya udah tantang dia berantem atau tunggu dia tua sampai begitu ditantang berantem dia menyerah atau kalah gitu ya. Itu ceritanya predicted gitu ya. Tetapi kalau gosip di manusia itu begitu canggih, berbasiskan pada sesuatu yang fiction. Jadi dijelaskan bahwa kita adalah makhluk yang kemudian bisa bekerja sama berdasarkan konsep yang tidak nyata, konsep yang fiksi gitu ya. Misalnya konsep yang fiksi itu adalah mengenai uang. Bagaimana kemudian kita mensepakati satu kertas itu sebagai dasar transaksi. Apalagi kalau sekarang muncul bitcoins gitu ya. Itu fiksi banget gitu ya. Tapi kita percaya bahwa itu bisa digunakan. Beda kalau misalnya logam mulia misalnya ya. Walaupun kita pun bagaimana bisa mensepakati bahwa emas itu sesuatu yang mulia dan harganya mahal. Tapi masih oke lah, ada bisa dilihat, bisa dihitung beratnya gitu. Tapi kalau uang itu kan konsensus gitu ya. Konsensus gitu. Tapi kita percaya itu, dan kita bisa bekerja sama untuk sesuatu yang sangat tidak nyata. Oke. Baik, jadi kita adalah salah satunya makhluk yang kemudian bisa bekerja sama untuk sesuatu yang fiction ya. Tapi itu yang membuat manusia kemudian bisa bertahan, dan kabarnya itu yang membuat manusia bisa mengalahkan homo-homo yang lain. Mungkin ketika kita bertarung 1 lawan 1 melawan Homo soloensis, jadi ketika kita datang dari Afrika dan mungkin 30-40 ribu tahun yang lalu, dan di situ sudah ada Homo soloensis, kita bisa mengalahkan mereka tidak dengan berkelahi 1 lawan 1 gitu ya, karena mereka lebih kuat, lebih tough gitu ya. Tapi kita bisa mengalahkan mereka misalnya kita dengan bekerja sama, mungkin pelan-pelan dulu kita deketin, kemudian kita sebarkan gosip di antara mereka bahwa pemimpin mereka berkhianat, terus akhirnya mereka saling tidak percaya gitu, dan kita menghancurkannya gitu.
Jadi kita bisa menciptakan sesuatu yang fiction dan terbukti bahwa kita bisa bertahan. Tetapi ada kabar yang beberapa riset pun menunjukkan bahwa humankind will soon disappear, bahwa masa dari Homo sapiens itu akan hilang. Jadi kita lahir seketika dibandingkan dengan umur bumi, dan kemungkinan kita pun akan hilang seketika juga. Itu diyakini ya. Mungkin bumi akan hilang dengan ataupun Homo sapiens akan hilang kan. Sebenarnya begini kan, terlalu sama itu kan nggak sehat gitu ya. Jadi Anda kalau misalnya di satu hutan itu sebaiknya ada berbagai macam jenis pepohonan. Kenapa? Karena dengan berbagai macam jenis pepohonan, apabila ada satu hama, maka beberapa akan terdampak hama, yang lain akan tetap bertahan gitu ya. Tetapi kan begitu sekarang itu nyatanya di dalam bumi kita hanya ada satu jenis manusia, yaitu Homo sapiens. Dan ada 7 miliar Homo sapiens itu tidak logis gitu ya kalau dalam konteks pertumbuhan genus gitu. Di mana-mana pun tidak ada yang hanya satu, tapi itulah manusia, dan itulah yang kemudian diduga menjadi penyebab kehancuran manusia. Dan beberapa bukti di dalam beberapa tahun terakhir misalnya bahwa potensi bencana semakin lama semakin tinggi. Ini salah satu berita yang mungkin Anda pernah lihat juga. Ini berita yang muncul di koran Kompas tahun 2016 kalau tidak salah ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa hujan semakin lama semakin sering, dan sekarang saja gitu ya. Jadi kita mendapatkan dampak banjir lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Kita mendapatkan dampak pada saat musim kemarau ya, kebakaran hutan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kita mendapatkan dampak dari letusan gunung api lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya, dan seterusnya. Jadi kemudian mungkin beberapa riset yang menyebutkan bahwa Homo sapiens umurnya mungkin paling pendek dibandingkan dengan homo-homo yang lain. Dan kita bisa melihat bahwa bayangkan jadi dalam beberapa tahun terakhir, 200 tahun terakhir, kita merubah wajah bumi kita luar biasa gitu ya. Tidak sampai 200 tahun terakhir mungkin kalau kita menggunakan angka setelah industrialisasi gitu ya, tahun yang masif itu sekitar tahun 1950, tidak sampai 100 tahun. Dibandingkan umur bumi kita yang 4,5 miliar, kita merubah itu semua dengan seketika ya. Ada, kalau lihat dari grafik ini saja, jumlah karbon dioksida itu dalam 50 tahun terakhir itu lebih banyak peningkatannya dibandingkan dalam 10.000 tahun terakhir. Jadi luar biasa sekali kemampuan dari sapiens ini ya untuk mempengaruhi bumi kita ataupun menghancurkan bumi kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan awal dari diskusi kita hari ini.